Sindiran adalah kepedulian yang tertunda. Menghakimi orang lain dengan adil amatlah sukar. Kita banyak sekali menghakimi orang dengan mulut kita tanpa mengetahui keadaan sebenarnya, karena semua akan mengarah kepada gosip yang sangat merugikan orang lain. Bukan kebaikan yang akan kita dapatkan jika kita memvonis orang lain, malah energi negatif akan tertarik ke diri kita. Pahala ibadah kita selama ini akan tersedot ke orang lain yang kita bicarakan tersebut, dan ujungnya kita akan gelisah menjalani hidup ini. Apalagi cerita yang kamu ceritakan kepada orang lain belum tentu benar, karena seringkali seseorang yang senantiasa menghakimi orang lain bersalah akan berbicara lebih tanpa tahu realita yang sebenarnya. Jika pikiranmu dipenuhi untuk menilai kekurangan orang lain setiap hari, maka tidak ada ruang di pikiranmu untuk menilai kekurangan diri sendiri. Akhirnya, tidak ada waktu bagimu untuk meningkatkan kapasitas diri karena sibuk menilai orang lain setiap hari. Ketahuilah bahwasanya membicarakan keburukan orang lain adalah hal yang merugi, sebab energimu akan terkuras jika dari bangun tidur sudah membicarakan aib orang lain. Otakmu tak akan punya ruang untuk berpikir bagaimana caranya menjadi orang yang produktif, bagaimana cara belajar yang baik, bagaimana cara berbisnis yang bisa meningkatkan profit, bagaimana cara mendidik anak dan membina hubungan keluarga yang harmonis. Yang kamu tahu hanya menghakimi orang lain, padahal neraka bukan urusanmu karena belum tentu surga menjadi tempatmu. Lisan itu bisa menembus apa yang tidak bisa ditembus oleh pandangan kita. Tanpa kita sadari, terkadang celotehan kita mampu membuat hati seseorang nyeri. Lisan kita juga menjadi tolak ukur bagaimana kepribadian kita dalam bersikap pada sesama. Seseorang bisa dikatakan baik jika tindakannya yang berupa sebuah kalimat mampu terjaga, mampu mengendalikannya sebelum terucap, karena mulutmu adalah harimaumu. Sindiran adalah kepedulian yang tertunda, tapi orang yang benar-benar peduli tidak akan membiarkanmu hidup dalam kesalahan yang berkelanjutan. Dia tidak akan menunda untuk memberitahukan letak kesalahanmu, bukan malah bersuara lantang menyindir sesuka hati di hadapan orang lain. Lalu, apakah menyindir sama hukumnya dengan menggunjing? Jadi intinya adalah, jika niatmu benar, tentunya kamu tidak akan membenarkan sesuatu yang menurutmu salah menggunakan cara yang salah. Karena menyindir bukan cara yang benar untuk memberitahukan kesalahan orang lain. Kita diberi karunia otak dan hati oleh Allah agar bisa berpikir dalam bertindak, agar bisa merasakan akibat dari tindakan yang kita lakukan. Salah satunya adalah menjaga lisan kita untuk tidak berbicara kotor, karena menjaga untuk tidak berbicara sembarangan adalah tanggung jawab kita sebagai insan yang sudah diberi tanggung jawab otak dan hati. Meminta maaf ketika kita menyakiti hati orang lain memang sebuah jembatan untuk bisa memperbaikinya. Tetapi kita tidak tahu apakah di bawah jembatan itu terdapat sungai yang dangkal atau malah sebaliknya. Belum tentu ketika ucapan maaf itu bisa menyembuhkan kembali luka yang sudah terjadi. Karena kita tidak bisa mengukur seberapa besar ketabahan hati seseorang. Dan sebab itulah kita dituntut untuk selalu tidak berbicara kotor kepada orang lain, karena kata maaf saja kadang tidak bisa memperbaikinya dengan cepat. Merasa lebih baik itu memang tidak boleh, karena sifat tersebut dapat menghantarkan kita kepada sifat kurang baik lainnya, seperti merasa diri kita lebih tinggi, merasa lebih berwenang, dan merasa lebih dari segala-galanya. Karena sifat seperti itulah yang akan menjerumuskan kita pada sifat kesombongan diri dan selalu merasa benar sendiri.